Karena ada kaidah menyatakan bahwa innal ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Tapi ada ulama yang mungkin hanya mewarisi ilmunya saja, hafal Al-Qur'annya, hafal ribuan hadis, tapi hanya semata-mata mewarisi ilmunya, amalnya belum. Tahajudnya masih kedodoran, ya, sodakohnya masih kurang, ya, amal soleh lainnya masih kurang. Oh, berarti ini ulama harus baru pewaris ilmu. Ada yang lebih tinggi, mewarisi ilmu nabi, mewarisi amal nabi. Maka ulama ini berarti dia apa? Selain tadi menghafalkan ribuan hadis, ya, Al-Qur'annya hafal, segala keilmuannya juga, tapi amalnya teraplikasikan dalam bentuk amal, tahajudnya, sodakohnya, jihadnya, dan semua amal solehnya yang menjadi terekspresi menjadi sebuah amal. Tapi ada juga yang batas ini, ternyata belum mewarisi akhlak. Padahal tahajudnya sudah bagus, tapi kalau punya masalah, ya, ini suami sama istri masih galak, sama anak masih galak. Kalau bicara masih kadang ada ingkar-ingkar janjinya, masih ada tarsok kalau ngutang, ya. Artinya apa? Berarti belum mencapai ke akhlak. Maka ada juga ulama yang mewarisi ilmu nabi, mewarisi amal, dan mewarisi akhlak. Nah, yang paling sempurna adalah sampai mewarisi sirnya nabi. Itu para ulama pewaris nabi, mewarisi ilmunya, mewarisi amalnya, mewarisi akhlaknya, dan mewarisi sir kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Hadratus Pangeran sahabat di level itu, ya. Dia ulama yang menjadi pewaris nabi yang sempurna. Maka ruhnya bukan lagi ketika beliau wafat, ruhnya tidak seperti ruh mukmin awam. Kalau ruh mukmin awam itu pilihannya dua, di dalam alam barzahnya, di dalam alam kubur. Alam kubur itu jangan diartikan alam bawah tanah, ya. Tapi alam kubur itu adalah alam transisi, alam batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, karena alam batas, maka penghuni alam barzah itu bisa melihat kedua arah. Bisa melihat ke arah dunia, bisa melihat ke arah akhirat. Makanya kan kalau orang-orang yang calon penghuni surga, belum masuk surga. Nanti masuk surga setelah hari kiamat. Tapi dia sudah tahu, oh, tempat saya di sana, nah. Di sana tuh, tempatnya indah. Maka dia bahagia, saking bahagianya, maka alam barzahnya seperti taman-taman daripada taman surga, rodho min riyadil jannah. Kenapa? Itu rasanya dia sudah melihat, dia bisa melihat ke arah akhirat. Termasuk juga calon penghuni neraka, belum masuk neraka, tapi dia udah tahu, waduh, tempat saya nanti di sana. Dia udah gemeter, dia udah ketakutan, udah merasa gak nyaman di alam barzahnya. Maka alam barzahnya menjadi hufratu min hufarin, ya, menjadi termasuk jurang daripada jurang-jurang neraka, ya. Termasuk penghuni alam barzah bisa melihat ke arah dunia. Dia melihat ke arah dunia. Wah, kalau anak-anaknya melakukan amal soleh, mereka gembira. Kalau anak-anaknya melakukan perbuatan maksiat, mereka bersedih. Ya. Tapi kemudian adalah setelah ruh itu dalam kondisi tertentu, dia ditidurkan oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi kalau ruh yang pasif, ruh mumin awam itu pasif. Dia hanya punya dua kondisi. Apakah mendapatkan azab kubur atau mendapatkan nikmat kubur. Pengertian nikmat kubur, ruhnya tertidur sampai hari kiamat. Jadi dia totok ketika ditidurkan, setelah selesai menjawab pertanyaan munkar nakir, ya, nanti ketika kaget, ketika tiga ditiupkan sangkakala, tiba-tiba dia kaget. Tapi dia nggak merasakan panjangnya waktu menanti hari kiamat. Kalau menanti kiamat itu masih jutaan tahun, dia nggak bete nunggu jutaan tahun. Oh, dia bisa bete juga. Bete juga. Ruhnya bete nungguin kiamatnya ini. Tapi nggak ngambek, nggak. Nah, itu orang-orang yang nggak tidur tuh gelisah, namanya mendapatkan azab kubur. Jadi alam barzah begitu. Nah, kalau mukmin awam ruhnya ruh pasif. Paling apakah dia sedang tidur atau gelisah. Tapi kalau kelas para wali, ruhnya ruh aktif. Karena para wali itu pewaris para nabi. Jadi dikatakan bahwa para nabi di dalam tidurnya itu melakukan sholat. Maka ketika pangeran sahabat pun ruhnya begitu di alam barzahnya. Bahkan beliau ada di alam lahut bersama dengan Allah fi maqadis sidqin inda malikil muqtadir. Maka ruhnya aktif, senantiasa memancarkan ismu zat dari alam lahut ke alam jabarut, ke alam malakut, ke alam mulki. Maka ketika kita robito kepada beliau, kita selalu tersambung kepada beliau. Itulah tadi manqobah yang ke-39 tentang bagaimana kapasitas seorang wali mursyid yang kamil. Kalau manqobah ke-40 tentang pertanggungjawaban mursyid. Bagaimana pertanggungjawabannya nggak hanya selesai di dunia, dilanjutkan sampai hari kiamat, bahkan sampai di akhirat. Maka orang yang ngaku mursyid siap nggak kayak begitu tuh? Ya? Kalau yang nggak makomnya berani depan neraka, kata Malik, apa lu sini ikut masuk sekalian, gitu. Kalau yang bukan makomnya, ya,
sosokan berdiri, malah dicomot sama malaikat Malik karena bukan makomnya. Nah itu, dan arti itu pun sebenarnya maknanya makna kinayah, makna kiasan. Jangan diartikan Tuhan saya berani-berani mengucapkan seperti sombong amat, seolah-olah Rasulullah nggak pernah menyatakan seperti ini. Rasulullah menyatakan secara hujahnya, maka Tuhan saya menyatakan secara kinayahnya, secara kiasannya. Kinayah daripada sabda Rasulullah bahwa yang dimaksud dengan murid-murid Tuhan saya artinya adalah ahli la ilaha illallah. Bukankah Nabi menyatakan laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusurihim. Maka bagi ahli la ilaha illallah tidak ada rasa takut ya ketika di dalam kuburnya dan ketika di padang mahsyar. Nah, padahal kalau Sayyidina Utsman bin Affan kalau berbicara tentang hari akhirat, tentang neraka itu biasa aja. Tapi kalau bicara tentang alam kubur, Sayyidina Utsman pasti nangis. Jadi sahabat Utsman bin Affan itu kalau mendengarkan kisah-kisah tentang neraka yang begitu serem, dia biasa aja. Tentang hari kiamat dia biasa. Tapi kalau mendengarkan tentang azab kubur dia menangis karena patokannya di situ. Kalau udah selamat di alam kuburnya, kesannya selamat nggak? Selamat. Maka patokannya di situ. Nah, sedangkan yang hadis Nabi mengatakan bahwa tiada rasa takut bagi ahli la ilaha dalam alam kubur. Artinya apa? Di dalam perlindungan Allah. Itulah makna dari kiasan Tuhan saya menjaga dari pintu gerbang neraka. Itu adalah sebuah metafora, sebuah kiasan dari hadis Nabi tadi. Jadi bukan berarti Tuhan saya melebih-lebihkan, lebih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Tuhan saya pertanggungjawaban berdasarkan hadis Nabi tadi. Jadi yang dimaksud dengan murid itu bukan setiap orang yang talqin dia pun murid, bukan. Maksud dengan murid adalah orang-orang yang setelah talqin zikir maka dia mengamalkan, mengamankan, melestarikan. Dia ittiba, dia ikut kepada gurunya, dia istima, mendengarkan dengan patuh apa yang disampaikan gurunya, dia ijtima, selalu bersama dengan gurunya secara zahir maupun batin.